mereka malah dibawa ke sebuah rumah gede yang mencurigakan guys. Dan begitu mereka masuk ke dalam, Nature's corrupted and such is far away. Your love's like rhinestones falling from the sky. Nature's corrupted and such is far away. Your love's like rhinestones falling from the sky. Nature's corrupted and such is far away. malam itu di sebuah rumah besar di Georgia, suara isakan terdengar lirih guys. Bukan suara bahagia, bukan suara kehidupan yang normal, tapi suara keputusasaan guys. Wow. Di dalam rumah itu lebih dari 100 perempuan terjebak guys. Mereka nggak bisa keluar, nggak bisa nolak, nggak punya pilihan. Dan semua ini berawal dari satu iklan di Facebook guys. Iklannya sih sederhana ya, tapi kelihatannya meyakinkan. Tawaran kerja dengan bayaran puluhan ribu euro buat jadi ibu pengganti guys. Kerjaannya cuman bantu pasangan yang nggak bisa punya anak guys. Tiga perempuan asal Thailand, sebut saja Mai Lin dan Ploy, tertarik banget dengan iklan yang ada di Facebook. Mereka lagi butuh uang guys, dan tawaran ini terdengar menggiurkan. Apalagi mereka nggak perlu keluar duit sepersen pun, seperti tiket pesawat yang ditanggung, paspor nggak perlu repot urus sendiri, langsung bisa kerja begitu nyampe di sana. Gampang banget kan guys? Bayangin deh, kalau kamu di posisi mereka pasti tergiur kan? Tapi mereka nggak sadar loh kalau mereka baru saja masuk ke dalam perangkap yang mengerikan guys. Oh my god. Begitu pesawat mereka mendarat di Georgia, semuanya berubah total. Bukannya dijemput sama orang dari agen resmi atau klinik medis, mereka malah dibawa ke sebuah rumah gede yang mencurigakan guys. Dan begitu mereka masuk ke dalam, pintu langsung dikunci dari luar guys. Mereka lihat puluhan perempuan lain di sana, semua pucat, kurus, dan matanya kosong guys. Kenapa kita di sini ya? Kata si Mai yang mulai panik guys. Lalu seorang perempuan berbisik dengan suara gemetar, kita nggak bisa keluar dari sini. Dan benar saja, semua jendela diterali besi guys. Setiap sudut rumah dijaga orang-orang asing. Mereka nggak bisa kemana-mana guys. Mereka resmi jadi tahanan. What? Keesokan harinya teror lebih parah dimulai guys. Pagi-pagi mereka dipaksa menerima suntikan hormon guys. Katanya ini buat ningkatin produksi sel telur. Awalnya mereka pikir ini bagian dari prosedur jadi ibu pengganti. Tapi beberapa hari kemudian badan mereka mulai sakit guys. Ya seperti perut bengkak, mual dan pusing parah. Dan beberapa ada yang sampai pingsan guys. Dan tiap bulan mereka harus rela dipanen. Sel telur mereka diambil paksa guys, dan lebih parahnya banyak yang nggak dibayar sepeser pun. What's this? Mau nolak? Ya nggak bisa guys. Yang berani nolak bakal dihukum. Mereka cuma bisa menangis karena mereka tahu mereka udah bukan manusia lagi di tempat itu. Mereka cuma mesin produksi sel telur guys. Setelah sadar mereka dijebak, mereka mulai kepikiran satu hal, yaitu kabur. Tapi gimana caranya ya? Paspor aja sudah disita, rumah juga dijaga ketat, dan kalau mereka mau keluar, mereka harus bayar uang tebusan 2.000 euro. 2.000 euro? Bagaimana caranya mereka bisa dapat uang segitu ya?
kerja aja nggak dibayar kan? Harapan buat bebas mulai hilang guys. Buat mereka ini neraka tanpa jalan keluar. Jadi, 3 perempuan asal Thailand itu, Mai Lin dan Ploy, tahu kalau mereka nggak segera bertindak, mereka bakal hancur di tempat ini guys. Setelah berbulan-bulan terjebak, mereka nemuin sebuah celah guys. Suatu malam, penjaga rumah ini lalai. Pintu belakang gak dikunci dengan sempurna guys. Mereka langsung lari secepat yang mereka bisa, kemanapun. Yang penting, keluar dari neraka ini guys. Mereka gak tahu harus lari kemana. Mereka gak tahu siapa yang bisa dipercaya. Tapi mereka terus berlari guys. Setelah berlari tanpa arah, mereka nemuin sebuah restoran kecil milik orang Thailand guys, dengan tubuh gemetar dan mata sembab. Mereka minta tolong guys. Pemilik restoran terkejut dengar cerita mereka. Tanpa pikir panjang, dia langsung hubungin Pavena Hongsakula, aktivis yang sering bantu korban perdagangan manusia. Begitu Pavena tahu ini, dia langsung gercep guys. Dia hubungi Interpol, laporan lokasi mereka, dan mulai cari cara buat bebasin mereka guys. Tapi satu masalah besar, mereka tetap harus bayar tebusan guys. Pavena mulai cari dana buat nebus mereka. Setelah negosiasi panjang, akhirnya mereka bisa bebas. 3 perempuan ini akhirnya pulang ke Thailand. Tapi gimana dengan perempuan lain yang masih terjebak? Mai Lin dan Ploy udah selamat guys. Tapi di dalam rumah itu masih ada puluhan bahkan ratusan perempuan lain yang nggak bisa keluar guys. Mereka masih terpaksa produksi sel telur. Mereka masih diperlakukan kayak ternak guys. Interpol mulai usut kasus ini. Investigasi mereka ngarah ke sindikat yang diduga dari Tiongkok yang ngejalani bisnis jual beli sel telur ilegal. Sel telur perempuan-perempuan ini dijual di pasar gelap guys. Mereka dianggap barang dagangan. Dan yang lebih mengerikan, ini mungkin bukan satu-satunya tempat. Bisa jadi di luar sana masih banyak perempuan yang terjebak dengan modus yang sama guys. Kasus ini menunjukin satu hal, yaitu perdagangan manusia masih ada, perempuan masih jadi korban utama eksploitasi, modusnya makin canggih dan susah dideteksi. Banyak orang kira perdagangan manusia itu cuma soal kerja paksa atau eksploitasi seksual. Tapi kenyataannya, sekarang perempuan juga dijadiin pabrik sel telur guys. Buat siapapun di luar sana, hati-hati sama tawaran kerja yang terlalu bagus ya. Karena dibalik janji-janji manis, bisa saja ada jerat yang bakal ngubah hidup kalian jadi mimpi buruk guys. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian sindikat ini bakal ketangkap? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita horor, misteri, dan kejadian nyata seru dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita horor juga. Semakin banyak yang nonton, semakin seru cerita kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.